Kalau saya kedapatan saya menerima judi online, saya besok pagi mundur, Pak. Bapak-bapak dan ibu-ibu sampaikan bahwa kami tidak berhenti sampai di sini. Memang kami belum mengungkap atau merilis karena memang belum selesai, Pak. Jadi tentunya kalau kami sudah bisa menuntaskan terkait dengan jaringan yang terlibat di dalam video online, tadi saya sudah sampaikan bahwa kami tidak akan ragu-ragu, Pak, untuk memberantas sampai paling atas. LSP ini dianggap membangun jokower di kepolisian. Jadi saya lihat memang Listio Sigit Prabowo ini menempatkan teman-teman seangkatannya di posisi yang sangat seksi sekali, strategis. Ramai disebut-sebut komjen berinisial R. Banyak bener, ada 5 tuh sebenarnya. R-nya? R yang komjen. Banyak. Komjen yang R banyak. R ternyata banyak ya? Banyak. Kita pikir cuma Nanti 2 cuma ya. Ternyata 5. Aduh. Bang, siapa aja Bang? Coba Bang. Yang R. Maka ini kemungkinan adalah orang yang dimuluskan oleh PDIP. Nah ini bisa menjadi titik temu antara presiden Di publik. Itu karena kenapa Bang? Oke. Apa karena nih di pundaknya Erwin ini bisa jadi 4 gitu bintang? Atau ada apa yang bikin menarik nih? Atau udah bosan lama orang sama ini. Jadi gini ya, Gimana, Bang? kepolisian itu punya 2 senjata. Nah, Satu hukum, yang satu senjata yang beneran, senjata api gitu kan. Nah, kalau kayak jaksa, hukum doang kan. iya. Ya. Nah, ini dia polisi adalah sipil yang bersenjata. Waduh, 2 senjata itu menakutkan. Oke. Nah, ini alat negara yang dulu era Bung Karno karena dia sipil bersenjata dimasukkan dalam wadah ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, karena bersenjata. Ya. Nah, baru kemudian tahun 99 dipisah TNI dengan Polri. Jadi itu seksi kekuatannya di situ Kapolri. Nah, dia alatnya dari Sabang sampai Merauke. Dia bisa menjadi sebuah kekuatan penegakan hukum. Karena Kamtipmas dalam rangka penegakan hukum harus dekat dengan rakyat apa? Pengayom, pelindung, pelayan. Bersentuhan dengan rakyat, ya polisi. Praktis polisi yang paling dekat dengan rakyat karena pekerjaan bersinggungan dengan rakyat. Itu kekuatan mengapa orang ingin tahu siapa the next Kapolri. Nah sama, kita kan juga begitu Bang. Nah, Kepengen. Jadi kekuatannya tuh besar banget sih Bang. Besar sekali. Besar banget. Nah, bahkan kepolisian ini dalam sejarahnya pernah ditempatkan di bawah Kejaksaan Agung. Pernah di Kementerian Hukum atau Kehakiman. Pernah di Kementerian Dalam Negeri. Pernah di Kementerian Hankam. Terombang-ambing. Ini kan sambil mencari bentuk. Untuk Indonesia paling cocok di mana? Itu kan jadi dalam tanda petik seperti rebutan atau bahkan berdiri sendiri. Ya karena punya kekuatan hukum dan senjata api. Dan jumlahnya hampir sama dengan TNI. Sekitar 500.500.000. Padahal TNI itu 3 matra. Nah ini cuma satu. Cuma satu. Yang dulu mungkin dia ada angkatan laut dan angkatan udara di jumlah itulah polisi. Nah sekarang angkatan darat, laut, udara di jumlah sama dengan polisi. Nah, ini kan besar sekali kekuatannya. Dan ada satu lagi di polisi itu Bang yang sebenarnya sangat besar. Diskresinya dia Bang, kalau dalam hal-hal tertentu dia punya seorang polisi itu bisa melakukan diskresi, misalnya macet tiba-tiba perboden pun gitu dia bisa bilang hari ini jangan kasih perboden. Itu kan sebenarnya di atas hukum tuh mereka punya hak untuk melakukan sesuatu yang dianggap itu seharusnya baik untuk dan itu yang paling menakutkan. Dan ini bisa menjadi arogan di situ. Ingat gak peristiwa Cilacap tahun 2021? Kenapa Bang? Ketika Direktur Peralatan Angkatan Darat Brigjen Subagio dan keluarganya
baru saja selesai sahur bersama di sebuah hotel di Cilacap, tiba-tiba dihentikan oleh seorang AKBP. Kalau nggak salah namanya lalu Muhammad siapa begitu ya. Itu dia merasa bahwa HP-nya hilang. Oh iya. Ingat nggak? Ya, ingat. Kan dia merasa bahwa punya diskresi memeriksa. Bayangkan seorang jenderal bintang 1 Angkatan Darat di-stop dan keluarganya. Itu kan menjadi heboh. Iya, saya ingat. Nah, sampai kemudian akhirnya dia yang teledor. Dia taruh HP-nya di meja ini, dia ambil makan, terus kembali ke meja yang lain. Dia lupa. Nah, keluarga ini dituduh. Karena dia merasa sampai memeriksa saku keluarga dari Brigjen Subagio itu. Akhirnya apa? Angkatan Darat marah kan. Oh, ini jenderal gue diperlakukan gitu oleh seorang AKBP. Akhirnya apa terjadi? 9 jam dia dipaksa nggak boleh keluar. Karena harus mengakui perbuatannya, dia keliru dan harus membuat surat pernyataan bermaterai. Dari kepolisian datang waktu itu, Angkatan Darat marah. Loh ini kok arogan ini polisi sekarang. Harusnya kan gampang. Dia minta aja petugas hotel, telepon nomornya, itu bunyi. Ini seorang jenderal, marah kan, Dandim Cilacap. 9 jam, terus TNI bersenjata mengepung itu. Itu membuat perlawanan polisi nggak boleh. Jadi memang polisi itu gimana pun juga harus diawasi. Harus diawasi. Nggak, sama dengan TNI harus diawasi. Kalau enggak, mungkin kita aja kalau punya senjata, jalan juga Tapi kalau TNI aja kan nggak punya diskresi, dia kan komando kan. Iya, Kalau itu ini dia, kalau polisi ini kan Bedanya. jadi melebihi itu kan diskresi. Iya, walaupun misal hukummu dia bilang, ini nggak boleh masuk perboden aja, tanda larangan masuk, dia bisa karena demi macet, ya dia bisa kasih orang masuk loh. Ya Itu. atasannya bilang A, kan bawahnya juga bisa bilang B karena diskresi tadi Betul, itu. betul. Itu kan. Karena kan dia yang di lapangan, dia yang ngerti kan. Nah kalau militer kan nggak bisa begitu kan, komando. Komandan bilang A, bawa A kan. Iya. Itu. Itulah alasan si AKBP ini. Saya punya hak diskresi kan seperti itu. Iya. Ya tapi hak itu jangan juga disalahgunakan. Keteledoran dia, kepentingan pribadi dia diskresi, ntar dulu. Itu. Nah, itu Bang. Banyak yang terjadi di daerah-daerah yang entah polisi, ya biasalah kasus-kasus yang kecil tiba-tiba dengan karena saya polisi diambil dulu, ditanyain dulu segala macam, itu kan banyak banget Iya, kejadian. sama dengan misalnya razia lalu lintas. Saya pernah tuh di stop, saya bilang, saya tanya, mana tanda sedang ada razia? Oke. Kemudian mana perwiranya? Karena saya tahu aturan kan. Saya tunggu perwiranya sampai sini dan saya akan ngobrol dulu. Ternyata nggak ada. Ya, Kapolri Listio Sigit nyatakan mundur bila ketahuan atau kedapatan menerima judi online. Ya, luar biasa pengakuan itu ya. Bukan pengakuan sih, pernyataan ya. Dan memang juga banyak sebetulnya rakyat yang menginginkan hal itu agar Kapolri mundur. Itu sering sekali saya baca-baca komentarnya ya. Lalu kemudian ya kita gimana ya kalau bilangnya ya, karena saya kan sering baca komentar-komentarnya. Jadi tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri itu udah menurun banget teman-teman sejauh ini yang saya dengar-dengar kabar-kabarnya begitu. Dan juga baru-baru ini ada isu soal penggantian Kapolri ya. Tapi ya itu saya nggak tahu kepastiannya seperti apa. Yang jelas teman-teman tadi sudah mendengarkan juga sendiri, dan di sini saya akan coba baca bagaimana komentar teman-teman kita terkait hal ini ya. Memang sudah tidak pantas ditunggu-tunggu ya. Tidak mundur karena rakyat Indonesia sudah tidak percaya, seharusnya malu dengan diri sendiri, jangan ego yang dikedepankan. Rakyat sudah lama pesimis dengan pejabat negara atau penegak hukum. Lain yang diucapkan, lain yang dilaksanakan. Rakyat yang jadi korban. Bohong itu wajib bagi pejabat atau penguasa untuk menipu rakyat. Terima kasih, selamat jalan. Mohon maaf lahir batin, menjadi evaluasi generasi selanjutnya agar kedepannya Polri lebih baik lagi. Pak, cium tangan Jokowi Pak, biar dipakai jadi Kapolri terus sampai usia Bapak habis.
Mundur yang terbaik buat Listio Sigit daripada dilengsarkan. Kalau mau mundur ya mundur aja Pak. Sebab kebetulan mundur tidak kemudahan saja. Baguslah kalau Listio Sigit Prabowo mundur dari jabatan Kapolri. Sebaiknya mundur masyarakat semua. Tidak terlibat pun bagus, mundur tidak ada prestasi Kapolri paling tidak berguna. Kapolri banyak kasus yang belum selesai di Indonesia, judi online, pembunuhan dan lain-lain lebih bang. Lebih suka aja. Ya ini kan banyak sekali ya komentar-komentar yang saya katakan tadi. Ya banyak juga yang menginginkan itu ya. Coba kita lihat cepatan mundur. Nah mustahil yang hal kepenaklan ya enak kalau mundur. Ya mundurlah, udah terlalu lama. Bagus kalau benar. Aduh sandiwara itu udah tahu rakyat. Jangan bicara mundur, mundur masih jadi polisi. Saya setuju berhenti dari kepolisian Republik Indonesia saja. Makin lama makin berdarah-darah. Mundur lebih terhormat daripada Polri lebih hancur dipimpin Bapak. Alah, apa ada pejabat mundur mau parkir ya? Mundur gitu aja kok repot. Mundur aja enggak? Mundur aja loh, sungguh miris Indonesia ini. Mundur kok bilang-bilang, kalau mau mundur ya silakan, enggak ada yang nahan. Mundur aja lebih cepat, lebih baik Pak. Lebih cepat, lebih bagus Pak. Sebaiknya Sigit mundur sebelum dipecat Prabowo, nggak ada prestasinya. Nggak begitu Pak, kalau kedapatan terlibat judi online diadili dululah, nggak bisa asal mundur. Semua belum selesai, ketua KPK kapan? Sudah merasa super body gara-gara distruktur langsung di bawah presiden. Siapa aja tidak bisa menghadang. Norma-norma hukum undang-undang bisa dipermainkan. Geng bohong yang dibangun oleh dinasti bohong, masyarakat udah muak. Jadi kenapa banyak sekali komentar-komentar seperti itu gitu ya. Ini sering sekali ya saya dengar ini ya. Saya baca-baca ketika ada misalnya pernyataan ini itu tentang Kapolri mau mundur, mau dicopot, mau apa. Selalu aja banyak komentar yang katanya setuju dan setuju. Kenapa seperti itu ya? Memang ya itu tadi, memang kalau kita melihat ya tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian menurun. Tapi apa namanya, saya pribadi ya meyakini ya, mungkin meskipun banyak polisi-polisi yang apa gitu ya, tapi tidak semua seperti itu teman-teman. Karena banyak sekali saya juga melihat banyak polisi yang baik-baik, yang mengayomi, melayani masyarakat dengan baik, mengamankan dan lain sebagainya. Banyak teman-teman yang baik-baik ya, tapi itu tadi karena banyak juga yang ya itulah teman-teman tahu lah, saya nggak usah sebutkan. Padahal itu kan di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Ya harusnya beliau ya harus bisa mungkin mengkoordinasikan lah ya, mengkoordinir lah para anggotanya atau para bawahannya ya. Kemudian jangan ngomong aja, mundur aja sekarang kamu bos, rakyat udah mules lihat kamu. Memang harus mundur sekarang, dah nggak nyaman. Zaman Pak Jokowi partai coklat, anak emas Jokowi sekarang penjagaan kejaksaan oleh TNI 0, penjagaan diambil alih oleh TNI. Menipu memang sudah budayanya bro, pengecut, makanya mundurlah sebelum dipecat bro. Wajib mengundurkan diri Kapolrinya, bukan sunnah lagi tapi wajib, itu pun kalau punya malu, karena semua minta untuk mengundurkan diri ya. Banyak sekali memang ya, ini agak lain juga nih. Alhamdulillah mundur teratur lebih terhormat daripada macam Jokowi yang dihinakan rakyatnya sepanjang masa karena Jokowi perpanjang gak lewat Gibran. Lebih baik mundur kalau sudah tiap. Jadi banyak sekali ya, jadi saya nggak perlu lah sampaikan ini ya, karena udah pasti banyak yang menginginkan itu. Coba diucapkan berulang-ulang, Bok bicara katana dengan ijazah UGM palsu kagak berani kan karena ada dicecokin uang dari Jokowi. Jangan anggap rakyat bodoh. Belum ada sejarahnya pejabat Indonesia kalau ketahuan salah mundur. Mundur gak usah banyak bicara, gak guna, cuma nericos doang, ngerocos doang ya. Mundur aja karena kepolisian di bawah pimpinan Listio Sigit hancur lebur semuanya hingga rakyat tidak mempercayai polisi. Mengenai percataan Polri untuk kedepannya harus dianulir, jangan semudah itu untuk memberi senjata terkecuali keadaan darurat. Mohon diperhatikan Pak Presiden. Ya,
Mungkin itu sajalah teman-teman ya. Sekali lagi saya ucapkan, saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah. Dan silakan berikan pendapat Anda, perspektif Anda terkait hal ini. Itu saja, salam dan sampai jumpa.